Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan kita di sini masih bersama PDKT Podcast Dakwah Kemenang Trenggalek. Tak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim. Semoga puasa kita dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dijabi oleh Allah, mendatangkan manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah PDKT pada hari ini dihadiri oleh satu narasumber yang luar biasa, narasumber yang punya keistimewaan tersendiri khususnya dalam bidang perwakafan. Jadi beliau adalah penyuluh agama Islam, tepatnya di kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Gandusari. Kita langsung menyapa beliau. Beliau adalah Ustadz Nur Rohim SRI. Pripun kabare? Alhamdulillah. Baik, Mas. Jadi Ustadz Nur Rohim ini selain aktif di penyuluh agama Islam, juga aktif di BWI, Mas. Betul. Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Trenggalek, kemudian juga aktif di Dewan Masjid Indonesia. Ini menandakan memang figur beliau ini figur yang sangat aktif di dalam khidmah umat, khidmah masyarakat, khususnya dalam bidang organisasi. Panggilnya Ustadz atau Bapak ini enaknya? Mas. Mas. Oh, oke. Panggil Mas. Oke. Jadi Mas Nur Rohim gitu, biar kita lebih akrab. Siap. Akrab. Oke, siap. Kemarin ada satu satu kegiatan yang mungkin punya manfaat luar biasa, Mas Rohim, yakni percepatan perwakafan itu, sertifikasi wakaf. Iya. Itu mungkin bisa diceritakan kepada kita semua di sini tentang bagaimana sih proses ataupun juga mekanisme dari proses sertifikasi wakaf itu sebagai gambaran awal gitu. Oh ya. Jadi begini, kaitan dengan percepatan sertifikasi tanah wakaf itu adalah adanya satu kesepakatan atau adanya MOU antara kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, kemudian juga dengan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kabupaten Trenggalek, juga dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Trenggalek dan dengan Basnas Trenggalek. Ya. Alhamdulillah sudah terlaksana dan insya Allah 2023 sudah selesai. Ada sekitar 200 lebih, Mas, sertifikat yang terbit di 2023. Insya Allah ini akan ada lagi penandatanganan MOU untuk tahun ini gitu. Untuk tahun 2024 ini. Kemarin kan kita juga kebetulan kita kan di KUA Trenggalek, Mas Rohim, ya. Betul, okay. Itu juga ditanya oleh masyarakat gitu. Katanya ada program sertifikasi wakaf gratis, Mas, gitu. Iya. Akhirnya kita sampaikan, memang betul, dan ini sedang diproses. Dan alhamdulillah hasilnya pun luar biasa gitu. Iya. Termasuknya yaitu yang di 2023 kemarin sudah kita bagikan secara simbolis. Ya, secara simbolis kemarin kita bagikan ke para nadir yang mohon sertifikat tersebut. Begitu. Untuk istilahnya lebih kita kan sering kan menggaungkan istilah wakaf gitu, iya. Dengan program-program yang sangat manfaat gitu bagi masyarakat. Secara teori gitu, Mas Rohim, kira-kira wakaf itu sebetulnya apa sih? Kemudian manfaatnya atau sisi positifnya untuk umat itu seperti apa? Ya, baik.
Pemirsa sekalian, begini, memang sering sekali kita mendengar istilah wakaf. Ya. Ya, masyarakat itu sering mengatakan, misalnya masjid ini sudah wakaf atau belum, musola ini sudah wakaf atau belum. Akan tapi ketika mungkin kita tanya kembali apa sih sebenarnya wakaf, mungkin secara definisi juga belum begitu memahami. Maka dari itu kita sampaikan di sini bahwa kalau kita merujuk pada Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf, di pasal 1 ayat 1 itu mengatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk apa? Untuk dimanfaatkan. Dimanfaatkan kapan? Dimanfaatkan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Guna untuk apa? Guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Itu adalah definisi dari wakaf kalau kita merujuk pada Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dari definisi ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah bahwa wakaf itu perbuatan hukum. Betul. Ya. Perbuatan hukum, setiap perbuatan hukum itu mesti ada yang pertama dasar hukumnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah perbuatan hukum itu dilakukan, maka itu akan ada akibat atau konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut. Nah, dengan demikian maka harus betul-betul kita pahami sebelum masyarakat ini melaksanakan perbuatan hukum yang namanya wakaf. Kenapa demikian? Karena bisa saja terjadi ada masyarakat misalnya yang terlanjur mewakafkan, nah kemudian tidak tahu konsekuensi dari wakaf tersebut yang dia lakukan. Nah, padahal di pasal 3 Undang-Undang 41 2004 itu juga disampaikan bahwa wakaf itu tidak boleh dibatalkan. Jadi ketika sudah ikrar wakaf maka sudah tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan, tidak boleh. Nah, dasar hukum wakaf ini kalau kita pahami dan juga kita maklumi bersama, kita sudah memaklumi bahwa di Indonesia ini ada namanya dualisme dasar hukum kaitan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah keagamaan. Itu ada dualisme. Contoh di pernikahan kita mengenal adanya fikih munakahat. Ya, kemudian juga ada lagi kita hukum positifnya mengenal Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Ada KHI juga. Ada KHI perpresnya itulah. Itu kita ketika kita maklumi bahwa kita memang mengenal adanya dualisme dasar hukum, diwakafkan demikian. Jadi wakaf itu karena perbuatan hukum pertama harus dia punya dasar hukum, maka kita juga mengenal adanya dasar hukum Islam dan juga dasar hukum positifnya. Hukum negaranya, hukum negaranya, regulasi tentang wakaf yang berlaku di negara Indonesia. Jadi yang pertama dasar hukumnya itu adalah dasar hukum Islam, yaitu di Al-Quran dan Al-Hadis. Kita maklumi adanya ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kemudian juga ada hadis idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Salah satunya shadaqatin jariyatin. Nah, ini adalah dasar-dasar hukum Islam terkait dengan perwakafan ini. Kemudian dasar hukum wakaf yang terkait dengan regulasi di negara kita, hukum positifnya adalah
adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, itu undang-undangnya, kemudian diatur dalam PP pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang 41 2004 tentang wakaf itu. Itu terkait dengan dasar hukum yang perlu memang kita pahami. Terkadang masyarakat itu tahunya hanya dari aspek fikihnya saja, masalah fikih. Mau wakaf, rukun dan syaratnya terpenuhi, ya beres. Secara hukum Islam itu. Padahal kan ada rambu-rambu secara hukum positif juga harus kita ikuti. Itu kira-kira bagaimana untuk istilahnya memahamkan masyarakat supaya dua hukum ini bisa berjalan dengan beriringan gitu loh. Ya, ini memang harus kita lakukan sosialisasi terkait dengan perwakafan ini. Jadi memang terjadi di masyarakat itu banyak wakaf-wakaf yang itu hanya dilakukan secara secara lisan. Dan terus diwakafne lho tahun wingi. Betul, iya. Lho mana buktinya, Pak? Lho pokoknya diwakafke. Iya. Biasanya gitu muncul biasanya itu memang terjadi di masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini ketika kita berikan edukasi ke masyarakat terkait dengan regulasi perwakafan yang kita lakukan, yang kita laksanakan, maka itu nanti insya Allah masyarakat juga akan memahami terkait dengan adanya itu. Betul. Nah, itu terkait regulasi, ya kan? Tadi kan perbuatan hukum, wakaf itu perbuatan hukum. Nah, kemudian lanjutan definisi itu adalah perbuatan hukum wakif. Siapa wakif? Nah, ini juga dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya. Itu disebut dengan wakif. Jadi siapapun yang mewakafkan harta bendanya itu disebut dengan wakif. Dan wakif ini tidak terfokus pada perorangan saja. Gitu ya. Ya, bisa wakif itu dari organisasi, bisa dari badan hukum, juga perseorangan bisa. Berarti katakanlah misalkan ada satu organisasi punya aset, betul, diwakafkan. Betul. Berarti nanti wakifnya ya organisasi itu. Iya. Jadi nanti organisasi bisa mewakafkan dengan nadir atau pengelola. Nah, ini kita bahas nanti di belakang, Mas, kalau masih ada waktunya. Kalau nggak ada nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Ya, begini untuk saya lanjut kaitan dengan definisi tadi. Perbuatan hukum wakif, ya untuk apa? Untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya. Nah, ini untuk apa? Untuk dimanfaatkan. Ini yang perlu kita pahami. Nah, itu. Bahwa wakaf itu hanya untuk dimanfaatkan. Nah, ini yang mungkin perlu elaborasi, perlu penegasan. Iya. Jadi implementasi dari pemanfaatan itu gimana? Ya. Untuk dimanfaatkan ini kalau kita terjemahkan dalam praktek, dalam sebuah akta, ini bentuknya nanti menjadi satu peruntukan harta benda wakaf. Jadi dalam akta ikrar wakaf itu ada satu klausul yang namanya peruntukan. Nah, peruntukan ini untuk apa? Ya ini harus jelas. Contoh misalkan. Nah, contoh misalkan peruntukan ini misalkan untuk tempat ibadah dan pengembangannya. Misalnya juga untuk pendidikan dan pengembangannya. Nah, sarana ekonomi bisa nggih. Misalkan untuk kayak semacam toko, minimarket gitu. Bisa. Peruntukan itu bisa, dan peruntukan ini ada aturannya. Gitu. Ya, ada aturannya. Jadi tidak sembarangan peruntukan ini ditulis dalam akta ikrar. Pertama, aturannya peruntukan itu harus sesuai dengan kehendak dari wakif. Nah, ada kaidahnya al-waqfu ala ma syaratul wakif. Wakaf itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif. Ya.
Maka dari itu peruntukan ini memang harus dijelaskan secara detail. Misalnya untuk tempat ibadah dan pengembangannya tadi. Nah, peruntukan ini juga usahakan jangan menggunakan redaksi-redaksi yang secara spesifik. Misalnya itu ada musola, misalnya itu ada masjid. Terus kemudian di akta ikrar wakaf itu dituangkan peruntukan untuk masjid misalnya. Masjid saja misalkan. Iya, misalkan untuk masjid, kemudian peruntukan untuk musola, kemudian peruntukannya lagi untuk madrasah diniyah dan lain sebagainya. Apakah tidak boleh? Boleh. Nah, boleh dituangkan secara spesifik boleh. Hanya saja nanti di kelak kemudian hari ketika ada perkembangan dari harta benda wakaf ini, misalnya masjid kan, di situ tertera dalam akta ikrar itu tertulis masjid misalnya, masjid saja. Kemudian seiring berjalannya waktu, masjid itu punya lembaga pendidikan misalnya Madin, maka penambahan peruntukan ini tidak diperkenankan, perubahan peruntukan ini tidak diperkenankan. Karena bunyi di peruntukan di ikrarnya itu hanya masjid. Hanya masjid. Sampai sedetail itu gitu. Iya betul. Memang ya salah satu hal yang urgen yang membedakan antara infak, sedekah dan wakaf ini kan diperuntukkan, Mas. Kalau peruntukannya sedekah, infak kan bebas, lebih luas. Tapi kalau wakaf harus spesifik, harus disebutkan dan tidak boleh dirubah oleh siapapun kecuali melalui proses, karena adanya satu hal yang misalnya itu tidak bisa melakukan pengembangan dan pemanfaatan harta benda wakaf, ini bisa kepala KUA selaku PPAIW ataupun juga wakif ini memohon kepada BWI untuk perubahan peruntukan harta benda wakaf. Tapi itu kan hanya untuk kasus-kasus tertentu ya, artinya memang ada sebab, ada kondisi yang tertentu gitu. Iya, betul. Tidak semaunya 1 tahun, 5 tahun untuk lembaga pendidikan katakanlah, terus tahun berikutnya loh kok punya modal, terus tak rubah jadi toko misalnya, itu kan tidak bisa kan kalau gitu. Tidak bisa, harus ada sebab yang memang betul mengharuskan harta benda wakaf itu dirubah peruntukannya. Dan itu harus ada rekomendasi dari Badan Wakaf untuk perubahan-perubahan tersebut. Itu pengertian dari untuk yang tadi Mas, yang untuk dimanfaatkan, manfaatkan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Gunanya untuk apa? Guna kesejahteraan umum, guna kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Ini diterjemahkan tadi di dalam peruntukan. Jadi luar biasa para pemirsa, ternyata wakaf itu juga mengandung tata cara atau regulasi gitu, Mas Rohim gitu. Jadi yang pengen berinteraksi, monggo bisa melalui kolom komentar di channel YouTube kita. Silahkan bertanya atau menyampaikan gagasan atau menyampaikan pendapat, kami sangat mempersilahkan. Kembali lagi Mas Rohim, jadi tadi kan banyak hal yang urgen gitu, terkaitan dengan perwakafan. Karena ini kalau kita tinjau, kalau kita cermati, sebetulnya kan manfaatnya luar biasa gitu. Jadi wakaf itu kan banyak sekali keutamaan. Tentu dari aspek pahala ya tidak akan terputus meskipun sudah meninggal. Nah pertanyaannya adalah, wakaf ini istilahnya nilai manfaatnya untuk masyarakat itu sebesar apa sih, atau seperti apa gitu? Manfaat dari harta benda wakaf, karena memang wakaf ini diperuntukkan untuk dimanfaatkan, dan peruntukannya untuk tadi saya katakan keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum.
Maka kalau nadir ya, terutama nadir ini pengelola harta benda wakaf, ini bisa mengelola dan memanfaatkan harta benda wakaf dengan maksimal ya, terutama di wakaf-wakaf produktif. Wah, ini manfaatnya luar biasa bagi umat ini. Karena apa? Pengelolaan harta benda wakaf yang ini terutama wakaf-wakaf produktif ya, ini akan punya nilai yang cukup signifikan ketika wakaf-wakaf produktif ini menghasilkan nilai kebaikan nilai kebaikan jelas, dan juga mendatangkan nilai finansial, ekonomi ya, seperti contohnya misalkan adanya tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk pertokoan, untuk misalnya pompa bensin dan lain sebagainya, atau itu mungkin bisa ditanami pohon-pohon yang bernilai gitu kan juga. Bisa produktif, wakaf-wakaf produktif yang memang itu sebenarnya Mas perlu adanya satu gerakan yang memang mendorong untuk adanya wakaf-wakaf produktif ini. Sementara kan memang keberadaan wakaf-wakaf produktif ini masih jarang ya. Betul, masih jarang. Masyarakat itu kan istilahnya lebih familiar dengan untuk ibadah, tempat ibadah. Betul, tempat ibadah, sekolah, lembaga pendidikan, dan lain-lain itu. Jadi banyak sekali guys, istilahnya manfaatnya, terus keutamaannya, itu kan bisa dirasakan sekali. Betul sekali. Ini mungkin salah satu yang paling penting, yang juga ditanyakan oleh masyarakat guys. Kalau misalkan kita pengen berwakaf, kita kok punya oleh Allah diberikan hidayah, pengen wakaf ke tanah gitu, itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu caranya gimana Mas? Tata cara, prosesnya itu gimana? Mungkin bisa disampaikan. Bagaimana sih ketika masyarakat ini berkehendak untuk wakaf? Betul. Apa yang harus disiapkan? Prosedurnya bagaimana? Mulai dari awal pendaftaran, berkas persyaratan apa yang harus disiapkan, kemudian alurnya bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana, endingnya bagaimana. Nah, ini termasuk satu pembahasan yang dinamis, dan kalau kita bahas dalam satu kesempatan mungkin juga kurang maksimal, tapi coba kita sampaikan yang poin-poinnya saja. Kalau memang secara detailnya bagaimana, bisa nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Jadi begini Mas, terkait dengan persyaratan dan bagaimana ketika masyarakat berkehendak untuk wakaf, yang pertama itu harus menyiapkan fotokopi KTP dan KK. Fotokopi KTP dan KK. Fotokopi KTP dan KK siapa? Nah, ini yang juga perlu kita pahami. Betul itu. Yang pertama adalah fotokopi KTP KK. Siapa? KTP KK calon wakif. Orang yang mau mewakafkan tadi. Betul, orang yang mewakafkan tadi. Pengalaman kita sering melayani masyarakat datang kemudian membawa KTP KK, akan tetapi setelah kita periksa ternyata dia bukan wakif. Nah, karena apa? Wakif ini dia punya persyaratan. Wakif ini dia punya persyaratan. Apa persyaratannya? Undang-Undang 41 2004 pasal 8 huruf D itu mengatakan bahwa wakif ini syaratnya dia harus pemilik sah dari harta benda yang akan diwakafkan. Betul. Nah, dari definisi pemilik sah ini
Nah, ini apa yang jadi bukti kalau wakaf ini jadi pemilik sah? Ini dirinci lagi, Mas. Ya. Mungkin kalau kita istilahnya kita jelaskan secara lebih detail kan, wah ini sudah mau mancing maghrib, mau buka puasa gitu. Kurang Mungkin berapa menit lagi, Mas? tidak terasa ini sudah berapa tadi, kayak setengah jaman lebih ya. Lebih. Intinya kira-kira yang perlu kita siapkan lah itu. Ya. Mas Rofi, yang perlu Jadi kita begini, kaitan dengan yang sudah siapkan tadi, yang pertama adalah KTP KK calon wakifnya. Nah, KTP KK calon wakif ini, saya katakan tadi, wakif adalah pemilik sah. Ya. Nah, pemilik sah ini dibuktikan dengan apa? Pemilik sah ini, kepemilikan sah ini bisa dibuktikan dengan dua hal. Yang pertama adalah hak milik, bukti kepemilikan atau alas hak yang berupa hak milik adat. Yang kedua adalah bukti kepemilikan yang dibuktikan dengan alat bukti atau bukti kepemilikan berupa SHM atau sertifikat hak milik. Nah, kedua alat bukti ini juga kok punya konsekuensi sendiri-sendiri. Artinya apa konsekuensinya? Ketika nanti yang akan berwakaf atau wakifnya ini menggunakan alas hak berupa hak milik adat. Hak milik adat ini apa, Mas? Contohnya misalnya surat pernyataan waris, surat pernyataan jual beli, hibah, wasiat dan sebagainya, itu hak milik adat, atau sedesa dan sebagainya, petok D dan sebagainya. Ketika ini nanti calon wakifnya dia menggunakan hak milik adat, maka fotokopi KTP yang dilampirkan adalah fotokopi KTP dan KK pemilik dari hak milik adat ini. Jadi cukup satu orang. Cukup satu orang. Ya. Kecuali kalau nanti ada ahli waris juga menggunakan fotokopi ahli waris yang lain. Nah, kemudian kalau menggunakan bukti kepemilikan itu adalah sertifikat hak milik, maka ini konsekuensinya beda, Mas. Gimana itu? Artinya gini, ketika sertifikat hak milik itu dimiliki oleh calon wakif, itu dalam masa-masa perkawinan, artinya dia harta gonogini, harta bersama, maka ini tidak hanya melampirkan fotokopi KTP-nya suami atau istri saja, tetapi harus suami dan istri, meskipun yang tertera di sertifikat hak milik itu hanya salah satu dari keduanya. Nah, kan tapi harus ada fotokopi KTP KK dari suami istri calon wakif itu. Ini kita merujuk pada Undang-Undang Perkawinan. Nah, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, bahwa di pasal 35 dan 36 itu disebutkan harta bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil perkawinan. Iya. Kemudian perbuatan hukum terhadap harta bersama itu harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, dari suami dan istrinya itu. Iya, betul. Makanya nanti di ikrar wakaf, ketika bukti hak yang digunakan itu adalah sertifikat hak milik, maka itu harus disertai fotokopi KTP suami dan istri. Berarti KTP wakif. Iya. Kalau sertifikatnya itu istilahnya di dalam perkawinan atau harta bersama, maka KTP suami istrinya itu semuanya sama kakak. Terus yang berikutnya? Yang berikutnya setelah bukti kepemilikan tadi, KTP KK, kemudian yang kedua yang harus disiapkan adalah alas hak atau bukti kepemilikan tadi, berupa hak adat atau sertifikat tadi. Nah, untuk sertifikat ini juga ada perlakuan khusus gitu.
Perlakuan khususnya apa? Sebelum dilakukan perbuatan hukum terhadap sertifikat, maka itu harus ada validasi dulu dan juga pengecekan sertifikat. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika sertifikat itu divalidasi atau setelah itu diadakan pengecekan, terus kemudian ada hak-hak tanggungan yang masih ada dalam sertifikat tersebut, maka itu belum bisa diproses wakaf. Karena harus apa? Diselesaikan dulu. Harus diselesaikan dulu tanggungan-tanggungannya. Misalnya adanya BPHTB terhutang. Nah, setelah diadakan pengecekan sertifikat, kok ada tertera di situ BPHTB terhutang yang belum dibayarkan, maka ini harus dibayar dulu. Karena apa? Ya, syarat harta benda wakaf itu harus milkut tam atau kepemilikan sempurna. Kalau belum sempurna ya harus disempurnakan dulu, salah satunya itu pengecekan. Gimana Mas? Ini waktunya sudah. Oh gitu. Sebetulnya banyak yang ingin kita jelaskan gitu ya melalui forum PDKT ini, tapi karena kita terbatas waktu. Betul, kita mohon maaf. Memang karena banyaknya mungkin persoalan wakaf di masyarakat yang memang perlu mendapatkan satu perhatian, ya mungkin kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Ya, kita juga berharap Mas Nur Rohim ini kembali untuk Insyaallah bersosialisasi lagi bersama kita di PDKT ini, karena itu satu hal yang sangat penting yang manfaatnya tidak hanya untuk yang wakaf sendiri, tapi juga untuk umat secara keseluruhan. Gitu. Pemirsa yang berbahagia, banyak hal yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, terutama berkaitan dengan perwakafan. Jadi wakaf itu tidak hanya bermanfaat untuk pribadi kita yang mewakafkan, tapi juga membawa manfaat kepada masyarakat secara luas. Dan ketika panjenengan semua ingin berwakaf, maka ada tata cara atau mekanisme yang harus dilalui supaya wakaf ini tidak hanya sah secara agama, tapi juga sah secara negara. Mungkin bisa sowan atau konsultasi kepada Ustadz Nur Rohim ini di KUA Gandusari, Mas Gili. Iya. Di KUA Gandusari terkait di dengan BWI, Mas. Kita ada kantor di utaranya alun-alun. Oh iya. Ya, jadi di kantor BWI sekarang sekretariatnya itu di belakangnya DPR kalau nggak salah. Betul, di belakang gedung DPR. Monggo para pemirsa untuk mungkin bisa silaturahim atau main-main ke sana supaya mendapatkan wawasan tentang perwakafan secara lebih luas. Kami kira itu Mas Nur Rohim. Jadi terima kasih atas kehadiran panjenengan pada momen hari ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan hari ini semuanya bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Ada tambahan boleh Mas G? Monggo. Iya, tadi jenengan tanya masih ada dua persyaratan yang kita sampaikan. Kalau nanti ada waktu kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk persyaratan prosedurnya gimana kita sampaikan di lain kesempatan. Mohon maaf karena memang waktu yang terbatas. Itu Mas, monggo. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti PDKT Podcast Dakwah Kemenang Trenggalek. Sekaligus kita nanti bisa sharing bersama-sama. Kami kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Salaman sih lah. Bisa nggak ya?